anak-anak sudah harus hatam tahsinnya, jilidnya tuh harus habis, sudah habis itu ya. Nah, lalu mengikuti itu juga harus hafal ini, bacaan sholat ini, terus hafalan doa hariannya, maaf, hafalan surat-suratnya ini sudah ke surat Al-Baqarah loh ya Bunda ya. Nah, terus juga doa hariannya ini menjenguk orang sakit, doa setelah salat duha, dan hadisnya pemeliharaan hadis kelas satu. Ya Allah, Ustazah, hadis kelas satu apa saja saya kok lupa. Itu ya. Insya Allah anak-anak tidak lupa. Itu ya. Nah, monggo bisa di ini bisa dicek kembali ke anak-anak. Ustazah, saya melihatnya di mana? Gitu. Monggo bisa dilihat di panduan ibadah, buku panduan ibadahnya sambil Kak, coba sih Kak. Oh, Mama ini bacakan hadis larangan marah. Gitu coba di situ, oke? Kan ini Bunda, Ayah, Bunda semua, ini reportnya kami sampaikan ke Ayah Bunda berupa rapot ada di rapot kita, ya, bisa dibuka lagi rapotnya anak-anak. Nah, bagaimana capaian mereka ketika di kelas 4 kemarin gitu, ya. Lalu di semester 2 di kelas 5 ini mereka sudah harus lulus tahfidz juz 30 gitu. Jadi juz 30 sudah harus selesai nanti di semester 2-nya gitu nggih. Lalu doa bacaan sholatnya ini, hafalan surahnya melanjut tadi kalau semester 1 sampai Al-Baqarah ayat 105, semester 2 sudah ayat 106 sampai 141. Lalu doa hariannya ini jadi pemeliharaan semua doa di kelas 1 dan 2. Lalu hadisnya juga sama, pemeliharaan hadis ketika mereka di kelas 2. Begitu. Nah, tujuannya kami sampaikan seperti ini supaya ayah Bunda juga bisa ikut mengawal di rumah capaiannya bagaimana itu ya. Lanjutnya, Sat. Nah, ini capaian baca Al-Qur'an anak-anak kita di bulan Juli kemarin. Ya, ini kelas 5.1. Di sini 5A ada yang masih di 5A posisinya. Bahkan sudah ada di juz 2 juga sudah ada. Alhamdulillah. Nah, tujuan kami, harapan kami yang masih 5A, Al-Quran, Gorek, Tajwid, ini selesai nanti di akhir semester 1. Dan Alhamdulillah ujian akhir Quran akan diadakan tiap 2 bulan sekali. Nah, dan mohon maaf untuk anak-anak yang belum selesai target, memang harus ikut tambahan bimbel. Nah, nanti eh, akan dilaksanakan bimbelnya setiap hari. Contoh gimana kok bimbel tiap hari? Via video call di rumah. Nanti akan ditelepon oleh ustadz ustadzah pengajarnya. Janjian dulu dengan ustadz ustadzah pengajarnya. Nah, begitu. Selain itu juga di pekan 1 dan pekan kedua di setiap bulan yang akan dimulai di bulan September depan. Tapi kalau hariannya sudah bisa dimulai. Begitu. Ya. Nah, terima kasih pula untuk ayah bunda yang sudah mendampingi anak-anak sehingga anak-anak sudah selesai target. Ini ada yang juz 30 sudah, juz 1, juz 2. Alhamdulillah. Ya, lanjutnya ini 51 ya bunda ya. Jadi 51 itu 51 itu ini 51 itu capaian di bulan Juli kemarin. Jadi semuanya di akhir bulan Juli kemarin. Ya Bunda, datanya ini masih kami ambil dari laporan dari Ustadz baca Al-Quran, Ustadzah baca Al-Quran di bulan Juli. Itu nggih, Ayah Bunda. Baik, dilanjut.
dilanjut tadi 5.2 ya. 5.2 ini ada hmm, masih ada yang 4A ya Bunda ya. Jadi monggo kami mohon bantuannya yang masih dijilid yang belum selesai itu ya. Tapi juga sudah ada juz 8 luar biasa. Ini sudah capaiannya sudah di juz 8 satu anak. Yang belum sama kayak tadi. Monggo pendampingannya dan semangatnya untuk anak-anak, motivasinya untuk anak-anak ya. Lanjut 5.3. Nah, ini capaian di 5.3. Nah, juga masih ada yang jilid 5B. Ya. Nah, yang tajwid juga sudah banyak. Nah, harapan saya 5B, Al-Quran, Yorib, Tajwid ini selesai di semester 1. Ya. Nah, juga ada yang sudah juz 6. Alhamdulillah. Dan untuk kelas 4 kemarin sudah diawali dengan tahusus, kelas tahusus. Alhamdulillah untuk percepatan hafalan Qurannya, kelas tahusus. Lanjut. Nah, ini kelas 5.4. Alhamdulillah jus 30 banyak sekali, nje. Ayo Bunda, Alhamdulillah. Jadi kan secara rata-rata kelas sudah banyak yang selesai. Gitu, nje, targetnya. Mohon dibantu ya Bunda, nje, untuk mengawal ini. Lanjut, Ustaz. Slide berikutnya. Itu tadi tentang capaian baca Quran anak-anak kita. Sekarang tentang kurikulum Cambridge. Nah, kurikulum Cambridge sama kelas 4 kemarin, monggo bisa diklik lagi. Nah, yang mengikut kurikulum Cambridge antara lain English, Mathematics, Science. Nah, tiga bidang studi ini, mohon maaf, tiga bidang studi ini ada final testnya. Dan yang memberikan Cambridge langsung, bukan buatan Ustadz Ustadzah. Kalau kelas 1 dan 2 itu memang buatan dari center. Jadi CPT itu nama. Nah, sekarang namanya CCPT ya Bunda ya. CCPT itu Cambridge Center Progression Test. Jadi yang berhak eh, membuat soal itu adalah Center Cambridge. Alhamdulillah Al-Falah Darussalam sudah merupakan sekolah center. Jadi sudah berhak membuat soal itu ya. Sedangkan kelas 3 sampai 6 namanya CPPT istilahnya Cambridge Progression sorry Cambridge Primary Progression Test. Nah, ini memang di semester 2 di akhir tahun karena Cambridge memang satu kali saja pelaksanaan evaluasinya itu ya namanya CPPT. Dan untuk mulai kelas 4 kemarin insya Allah bentuk laporan CPPT-nya sudah kami lampirkan di dalam raport itu ya. Kalau selama ini Bunda, Ayah Bunda itu laporan CPPT kami include-kan menjadi nilai raport. Tapi ada beberapa yang ada beberapa wali murid yang menginginkan saya ingin tahu sih Ustazah sebenarnya nilai CPPT anak saya itu berapa gitu. Ada yang seperti itu. Makanya mulai kelas 4 kemarin kami lampirkan nilai CPPT itu ya. Dari nilai CPPT sudah kami lampirkan, tidak kami joinkan, tidak kami includekan jadi satu di raport begitu. Ya Bunda bisa melihat nanti, bisa mengecek bersama-sama anak-anak kita mana yang perlu diperbaiki, gitu, ya. Supaya di kelas 5 ini jauh lebih baik, begitu. Selanjutnya, Ustaz, next berikutnya, oke. Program akademik, lah ini program untuk anak-anak kita apa saja di kelas 5, gitu ya. Bimbel, happy homework, ya itu. Oke, baik. Ada
bimbel, ada HP homework. Ustazah kok masih ada HP homework Ustazah? Wong anaknya sudah full day. Alhamdulillah, HP homework ini untuk pembiasaan belajar ya Bunda. Kalau mungkin sekarang modelnya literasi itu yang diberikan oleh ustadz-ustadzah. Jadi tidak banyak juga, hanya 5 soal untuk mereview kembali yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Terus kalau dulu istilahnya PTS, BAS, ujian praktek. Nah, apa ustazah masuk kelas 5 sudah ada ujian praktek? Sudah ada, yaitu di tes ibadah praktis. Yang tadi saya share tadi sebelumnya, di slide sebelumnya ada bacaan sholat, ada surah-surah yang harus surat-surat pendek atau surat panjang di Al-Quran, dan doa harian hadis itu yang dipraktekkan oleh anak yang di tiap semester, akhir semester. Nanda setelah PAS itu ya, setelah kalau sekarang bahasa di kurikulum Merdeka sumatif akhir semester itu ada ujian praktek atau tes ibadah praktis. Ada review, maaf, ada order learning, ada review, ada literasi ya, literasi nanti pekanan ya Bunda ya, ayah. Terus ada BVT, basic vocabulary test, ada mufrodat. Mufrodat ini eh, kosakata, verb ya, kosakata dalam bahasa Arab. Nah, bingits, bingits ini untuk kemampuan dasar matematika anak-anak. Ada CPPT dan ada My Presentation. Nah, ini di eh, di ICP ada tugas akhir jenjang ICP, yaitu My Presentation yang memang kami berikan di kelas 5. Ustazah kok enggak di kelas 6, kelas 6 sudah fokus untuk checkpoint atau ujian akhirnya Cambridge. Bunda, ayah. Jadi my presentation ini nanti setiap anak punya guru pembimbing, mereka akan mengajukan judul, hampir seperti skripsi ya Bunda ya. Nah, memang begitu, hampir seperti itu. Anak-anak akan mengajukan judul, Ustadz, misalkan ke 5.1, Ustadz, saya mau judul ini untuk presentasi. Nah, nanti Ustadz akan coba dibuat dulu slide-nya. Nah, jadi anak-anak nanti di apa ini diminta membuat materinya dalam bentuk PPT. Gitu ya. Nanti Ustadznya akan ngecek, oh ini sudah bagus, tinggal ditambah ini, oh ini belum, ayo ditambah ini. Nah, itu ada Ustadz pembimbing, dan itu mereka akan continue minta bimbingan Ustadz-Ustadzah. Itu dia ya Bunda. Lah ini akan dipresentasikan di depannya Bunda dan Ayah semua nanti. Kapan? Nanti kami beritahu jadwalnya kapan. Ya, yang penting di awal ini Bunda sama Ayah sudah sharing-sharing nih sama anak-anak. Ayo, Kak, kamu mau ngambil judul apa untuk my presentation? Boleh. Ayah Bunda, Ustazah boleh dibantu. Boleh dibantu tapi tidak dibuatkan. Beda loh ya. Ayah Bunda, dibantu sama dibuatkan beda. Biar anak-anak sendiri yang buat untuk slide-nya, untuk PPT-nya, tapi dibantu untuk apa ini mungkin menyiapkan bahannya begitu, ya boleh. Nah, baik, boleh dilanjut, Ustaz? Nah, kecil-kecil ya, ya Bunda ya, kelihatan ya. Nanti boleh di-share ya, Ustazah Mima di grupnya masing-masing ya, materi hari ini ya, biar Iya, siap. wali murid bisa, Bunda dan Ayah semuanya bisa nih ngecek juga bersama anak-anak. Jadi ini kegiatan ini yang akan Nanda semua di Nanda semua eh, apa lakukan ya, Bunda ya. Ini sudah saya buat, mohon maaf, ini sudah ada keterangan. Keterangan ini akan dilaksanakan di bulan itu. Itu ya. Contohnya, oh pertemuan wali murid bulan Agustus ya, Bunda ya. Mohon maaf. Kami sudah nyatiknya di bulan Juli, ternyata bulan Juli kemarin masih banyak beberapa kegiatan. Oke, terus ini ada
ada happy homework yang harian, ada BVT. BVT ini bulanan, Bunda, Ayah. Terus ada Mufrodat juga bulanan. Di sini ada bahasa PTS. PTS ini nanti eh, sumatif akhir tema gitu ya, akhir materi ya bahasanya sekarang. Sumatif akhir materi itu nanti ada di bulan September dan di bulan Maret untuk yang semester 2-nya. Terus ada PAS atau sumatif akhir akhir semester itu di bulan Desember. Biasanya kami awali lebih awal di akhir November sampai Desember gitu ya. Terus si PPT atau sumatif akhir tahun itu ya, PAT kalau bahasanya sebelumnya. Itu kami ambil akhir Mei sampai Juni itu ya. Terus ada workbook atau worksheet bisa bentuknya nanti daring ini nanti melalui Alfala Edu ya Bunda itu ya. Terus ada gemar membaca lah literasi ini pekanan, ada CPPT ya, CPPT tadi yang kami jelaskan di bulan Juni. Native speaker ini kondisional ayah Bunda, sewaktu-waktu kita kedatangan guru tamu yang mau uh, apa ini ikut belajar bareng anak-anak belajar bersama native gitu ya. Terus ada review, review di akhir materi atau akhir tema. Lalu ada pengayaan juga kondisional, ada AKM, nah, seperti yang saya sampaikan tadi di bulan Oktober AKM-nya, dan ada my presentation di tengah semester 2 gitu. Nah, kami ambil di semester 2 biar semester 1 untuk persiapan anak-anak. Lalu ada program non akademisnya terkait yaitu home calling, home visit, MPLS, kontrak belajar ini silakan satu saja bisa mengawali kontrak belajar bersama anak-anak di kelas 5 ini. Kontrol sholat 5 waktu, bersih diri, bersih diri nanti ceknya di Jumat, di hari Jumat. Ada PHBM, PHBI, ada the ten competition, ada speaking report. Speaking report itu gimana Ustaz Sada? Ya, speaking report nanti anak-anak akan menjelaskan suatu materi atau suatu bahasan ke bunda sama ayah di rumah gitu ya. Nanti ayah bunda tinggal menceklis atau memberikan sign tanda tangannya setelah anak-anak menyampaikan hal itu. Ada pondok Ramadan, ada Dariri, ada life skill, ada tadarus keliling. Nah, alhamdulillah kelas 4 itu Pak, kelas 4 kemarin ya, yang kelas 5 ini, kelas 4 kemarin paling rajin untuk tadarus keliling. Alhamdulillah, terima kasih supportnya dari Bunda dan Ayah semua. Ada eh, spelling gym ini semacam game gitu ya nanti di anak-anak. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, dan sholat puasa sunnah. Nah ini terkait dengan dua kegiatan terakhir ini ya Bunda. Kelas 5 ini sudah diawali di kelas 4 kemarin. Ada Jalasa Ruhiyah gitu ya. Jalasa Ruhiyah ini merupakan eh, selebrasi bahasa 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 kerennya gitu ya. Setelah anak-anak melaksanakan puasa sunnah. Nah, kelas 5 programnya tidak satu kali. Kalau kemarin kelas 4 satu kali dalam 1 bulan puasa sunahnya. Tapi kelas 5 ini 2 kali dalam 1 bulan. Jadi pekan kedua dan pekan keempat. Jadi bukan dipilih ya Bunda, Ayah. Pekan 2 nanti puasa sunah Senin aja. Nanti pekan 4-nya puasa Kamis saja boten. Ya, 1 pekan itu 2 puasa sunnah Senin dan Kamis gitu. Jadi ada 2 pekan di setiap bulannya yang anak-anak dihimbau untuk berpuasa sunnah. Terus ada kok namanya cuma himbauan karena memang puasa sunnah udah. Tapi himbauannya eh, namanya sunnah muakkad. Bahasa saya sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dikuatkan gitu ya. Karena
untuk pembiasaan supaya anak-anak terbiasa untuk puasa sunnah itu ya Bunda. Nah, itu nanti juga ada jalasa ruhiyah di semester 2. Nah, Ustazah, program ini memang akan dirutinkan di semester 2. Tapi kalau anak-anak sudah mulai puasa di semester 1 ini, apa sangat kami hargai, sangat sangat apa ini sangat diapresiasi oleh ustadz-ustadzanya. Ya, tapi memang program ini nanti berlakunya untuk sholat maaf puasa sunnah ini di semester 2. Kenapa kok ada kaitannya sama sholat tahajud? Lah, ketika anak-anak bangun sholat, maaf, bangun untuk sahur di puasa sunnah ini, mereka mengawalinya dengan sholat tahajud dulu. Itu. Karena itu Ustadz-Ustadzah akan ada controlling juga untuk sholat tahajudnya. Itu mungkin nanti akan share di grup, ayah bunda mohon nandanya dibangunkan untuk sholat tahajud seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak sendiri yang akan membangunkan temannya di dalam satu kelompok. Ya, ayah bunda mungkin bisa saya jelaskan itu. Jadi nanti mungkin tidak usah kaget ada telepon malam-malam dari anak-anak loh kok ini eh, nandanya kok nelpon. Kenapa? Itu membangunkan temannya sholat tahajud itu, ya. Baik, lanjutnya Ustaz, Sada. Nah, ini sih yang sudah saya jelaskan tadi, ya, ayo Bunda, ya, untuk program-program non akademisnya, begitu. Monggo, Ustaz, lanjut. Oh iya, mohon maaf, masih yang tadi, bisa yang tadi ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dan konseling. Pemeriksaan kesehatan ini memang sudah sejak lama Al-Falah Darussalam sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, ya Bunda. Dan di bulan Agustus ini ada screening kesehatan dari puskesmas. Nanti Ustadz-Ustadzah wali kelas akan share Google Form terkait hal itu di grup kelas masing-masing. Monggo Bunda atau Ayah mengisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di Google Form terkait dengan kesehatan Anda. Gitu ya. Dan di bulan Agustus ini akan ada penyuluhan dari pihak puskesmas mengenai nafsa. Nafsa itu narkotik, zat aditif itu ya, terus makanan sehat, AIDS dan HIV itu ya, itu di kelas 5. Jadi ada penyuluhan seperti itu dari puskesmas di bulan Agustus ini. Kalau berdasarkan jadwal dari yang sudah diberikan oleh puskesmas kepada kami adalah di tanggal 9 besok di hari Rabu gitu ya, Ayah Bunda, anak-anak. Nanti ada sampling juga, beberapa sampling yang mungkin Ustadz-Ustadzah wali kelas akan meminta beberapa anak-anak untuk membawa sampling garam dari rumahnya masing-masing. Itu salah satu rangkaian kegiatan dari puskesmas. Gitu. Nah, kalau terkait dengan konseling, ada Ustadzah Rinta, BK kami yang senantiasa mendampingi anak-anak yang mungkin ayah bunda menginginkan konseling, silakan bisa menghubungi Ustazah Rinta, bisa langsung bertemu dengan beliaunya di sekolah atau via telepon, silakan. Lanjut Ustaz, slide-nya. Ya, oke. Ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Eh, Masuk PHBI, PHBN. Lanjut. Terus saja Ustaz. Kelihatannya sudah hampir selesai ini materinya. Oke. Nah, ini program-program untuk apa ini? Untuk ustadzah ya. Program-program untuk ustadzah dan ayah bunda itu ya. Selanjutnya. Nah, ini ayah bunda perlu kami jelaskan juga. Alhamdulillah dimulai
dari kelas satu anak-anak itu sudah terbiasa untuk infak ya. Kalau kegiatan morning activity Ustadz itu selalu eh, memotivasi anak-anak untuk infak. Dan memang untuk penyaluran infak ini kami Al-Falah Darussalam bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Lah, ayah bunda boleh kalau menginginkan menjadi donatur silahkan. Tapi anak-anak kita ini sudah merupakan donatur dari YDSF melalui infak kelas. Jadi infak kelas ini penyalurannya kami sudah beberapa kali bekerja sama dengan YDSF. Yang pertama yang di gambar ini adalah infak kelas itu dibawa bersama kami YDSF membawanya untuk pengadaan perpustakaan di MI Nurul Huda Bangkalan. Jadi MI ini merupakan MI di daerah 3T, Ayah Bunda. Memang sangat sangat minim sekali eh, prasarananya, sarana dan prasarananya juga. Lantainya ini masih tanah, Ayah Bunda. Jadi lan beberapa lah ini perpustakaannya kita bantu bangun, J. Sudah kita bantu dengan menemboknya dan memberi keramik di lantainya itu, J. Dan pengadaan bukunya itu. Itu infaknya anak-anak kita salurkan ke sana. Jadi anak-anak lebih rajin lagi berinfak. Lanjutnya, Ustadz. Nah, lalu yang berikutnya adalah pipanisasi air bersih di SDI Al-Fajar di Sampang. Ini juga daerah 3T. Mereka susah mendapatkan air bersih, Ayah Bunda. Kebetulan memang saya ikut langsung mendampingi. Mereka mandinya tuh 1 minggu sekali. Ya Allah, 1 pekan sekali ya Bunda. Dan selama ini air itu dari tadah hujan. Ya kalau tidak ada hujan ya tidak ada yang ditadahkan airnya. Begitu. Sebenarnya ada sumber air tapi jauh dari lokasi SD ini. Untuk itu Al-Falah Darussalam bekerja sama dengan YDSF untuk membuatkan pipa airnya. Dari mana? Dari infaknya, nak. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi jariannya jenengan semua ya Bunda ya. Ini terus mengalir pahalanya seperti air itu akan mengalir terus. Jadi, ayah Bunda. Lanjutnya juga, monggo. Nah, dan berikutnya adalah eh, bantuan masjid. Jadi bantuan pembangunan masjid di kampung minoritas Muslim di Nongko Jajar. Jadi di Nongko Jajar itu salah satu dusunnya, dusun Krecek ini eh, mayoritas penduduknya adalah Hindu karena mereka ada di lereng Bromo, di lereng Gunung Bromo. Mayoritasnya Hindu dan ada minoritas minoritas Muslim yang mendirikan masjid di situ. Nah, dari infaknya anak-anak lah kita bantu untuk pendirian masjidnya. Jauh Bunda tempatnya, Palawosok memang juga. Waktu itu beberapa anak-anak kami ajak ke sana naik turun lereng gunung, naiknya harus pakai pickup. Oh, asik sebenarnya, luar biasa kalau pemandangannya, J. Nah, ini kami alhamdulillah terima kasih barokah, semoga barokah infak yang ayah bunda berikan melalui anak-anak. J. Lanjutnya, Ustaz. Lah, juga ada pipanisasi. Nah, pipanisasi lagi di Desa Klepo Ponorogo. Ini juga daerah yang eh, minoritas Muslim juga sama. Di sana bukan Hindu tapi Kristenisasi. Itu. Jadi kita bantu untuk pengadaan pipanisasinya, untuk air bersihnya. Ini bentuk air bersihnya ya Bunda ya. Alhamdulillah, barokah sekali infak yang telah diberikan ayah bunda melalui sekolah. Semoga menjadi jariah ayah bunda semua, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih solihah.
Lanjut Ustaz. Ah, Alhamdulillah ternyata sudah selesai. Terima kasih Ayah Bunda sudah bersabar mendengarkan penjelasan saya. Semoga eh, Ayah Bunda bisa terus mendampingi anak-anak kita dalam melaksanakan semua kegiatan di kelas 5 ini, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah, sukses dunia, dan terlebih sukses di akhirat. Terima kasih Ayah Bunda. Monggo tidak saya tutup dulu, mungkin ada yang langsung dilanjut sesi tanya jawab aja Ustadz Iqbal. Monggo, silakan. Monggo ya Bunda, ini dari tadi kami tunggu via chat, pertanyaannya masih belum muncul sama sekali. Mungkin Ayah Bunda mau langsung bertanya, silakan. Nanti satu persatu ya Bunda. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Monggo ya Bunda, mungkin ada yang ditanyakan, nggih. Oh, mungkin sepertinya Ustazah Yuni, Ayah Bunda ini sudah paham semua penjelasan. Alhamdulillah. Ustazah Yuni, Alhamdulillah. sehingga mungkin pertanyaannya ya sedikit sekali mungkin sudah paham semua. Iya, masih kami persilakan Ayah Bunda untuk pertanyaannya masih dibuka agar supaya lebih cepat, lebih baik. Nah, ini Alhamdulillah ada pertanyaan Ustazah Yuni. Apakah ada jadwal imunisasi untuk Ananda? Untuk berdasarkan surat yang sudah kami terima, agenda dari Puskesmas di bulan Agustus ini belum ada ya Bunda untuk jadwal imunisasi. Insya Allah nanti ada imunisasi tapi khusus yang solihah saja dan khusus kelas 5 gitu memang. Insya Allah mungkin di semester 2. Kalau pengalaman tahun kemarin kelas 5 itu imunisasinya khusus yang solihah itu yang solih belum ada karena memang programnya program untuk solihah begitu. Insya Allah di semester 2 juga. Kalau semester 1 ini di Agustus ini di hari Rabu besok itu sosialisasi bahasa mereka kegiatan penyuluhan nafsah, HIV/AIDS dan makanan sehat begitu. Bundanya Mas Fatir, ya. Tapi insya Allah juga sekolah akan mengadakan sendiri pembekalan untuk balik ya, masa balik anak-anak. Alhamdulillah kalau yang solihah itu sudah banyak yang balik gitu, karena memang solihah itu biasanya matang lebih dulu daripada yang solih. Itu sudah kami bekali, insya Allah ke depan itu ada kegiatan aku sudah balik. Kalau kemarin di MPLS dari tinjauan fikih atau syariat, dari tinjauan syariah. Kalau dari tinjauan kesehatan, kami biasanya bekerja sama dengan wali murid juga yang berprofesi sebagai dokter. Ini kami masih menunggu waktu beliau bisanya kapan begitu. Monggo, ayah bunda yang di sini mungkin yang berprofesi sebagai dokter bisa sharing ke anak-anak. Monggo nanti bisa chat ke wali kelasnya masing-masing J yang punya waktu. Kami sangat berterima kasih. Kami upayakan kalau yang solih nanti akan dipandu oleh dokter laki-laki juga gitu, yang solihah dengan dokter perempuan juga begitu. Oke, Ustazah, di sini ada pertanyaan dari Mama Tabit dari kelas 5.2. Mohon nanti di-share kembali progres terkait akreditasi Al-Fadar. Ya. Apakah sudah selesai atau belum? Siap. Siap Bunda. Ini progresnya kami masih melakukan persiapan. Kemarin terakhir keputusan dari BNS Badan Akreditasi Sekolah Madrasah BASM itu keputusannya sekolah yang sudah meluluskan siswa yang
diakreditasi. Karena kita baru tahun depan kelas 5 ini menjadi kelas 6, insya Allah berarti Juni 2024 itu sudah masuk penjaringan di BASM, Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Nasional. Begitu. Terima kasih mamanya Mas Tabib. Ya, Ustazah, di sini ada lagi yang bertanya untuk bimbel mungkin ini ya. Apakah ada tambahan kelas untuk mengaji bagi yang terlambat dalam tanda kutip tadi? Melalui karena kalau by video call takut tidak efektif gitu. Oke. Oke. Baik Ustaz. Bunda, bundanya Mas dari 5.1 ya, Bunda Mas Rasya. Bunda Mas Rasya, insya Allah nanti bimbel ini diberikan ke anak-anak di tiap hari Sabtu di pekan pertama dan pekan kedua, Bunda. Dan yang wajib yang wajib memang video call itu yang tiap harinya. Tapi anak-anak datang langsung itu di hari Sabtu pekan pertama dan pekan kedua, begitu. Bundanya Mas Rasya. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah sudah ada semangat ini untuk dampingin anak-anaknya supaya selesai targetnya. Ini ayahnya Mas Ezio ya Ustaz ya? Ya. Ada sampling puskesmas. Oh ya, sampling ini ayah sampling garam. Jadi anak-anak nanti ada yang beberapa oleh ustadz-ustadzah wali kelas diminta membawa garam dari rumahnya masing-masing. Begitu. Jadi sampling garam, penggunaan garam di rumah. Jadi mohon nanti kalau ada ada info dari wali kelasnya untuk membawa garam mungkin dilengkapi dengan nama Nanda, alamat rumah, sama merek garamnya begitu ya, untuk dibawa ke sekolah gitu. Jadi, monggo ya Bunda, mungkin ada lagi pertanyaan. Ini ada Mas Zaidan Ustaz, video call untuk jam tambahan mengaji. Insya Allah Ba'da maghrib Bunda, selesai sholat maghrib, nanti Ustadz atau Ustadzah pengajar akan menghubungi Nandanya. Insya Allah jadwalnya kami sampaikan menyusul, Ayah Bunda. Itu. Jadi biar anak-anak lebih prepare dulu, makanya kami sampaikan ini. Itu. Baik. Ini kemudian ada lagi Bunda Farel terkait kurikulum Cambridge mungkin ini Ustazah, bahwa sertifikat ini isinya berskala 0 sampai 6 atau presentasi. Nah, yang saya tanyakan kemarin itu yang dibagikan presentasi. Nah, ini Iya, Bundanya Mas Alfarel, memang skalanya 0 sampai 6 untuk skala sertifikat, dan biasanya itu untuk sertifikat checkpoint. Kalau untuk CPPT memang prosentase. Jadi prosentase ketercapaian materi ya, istilahnya begitu. Nanti kalau skala nilai scoring itu 0 sampai 6 di checkpoint, di hasil checkpointnya anak-anak nanti di kelas 6. Begitu. Itu termatur nuwun. Terima kasih Bundanya Mas Aufarel. Mungkin Ayah Bunda ada lagi yang belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Monggo Ayah Bunda. Alhamdulillah mungkin ini sudah jelas semua Ustazah. Oh ini bagaimana pengaturan jadwal tahasus yang seringkali bersamaan dengan jadwal mata pelajaran di kelas Bunda. Dari Bunda Yumna 5.4. Bertanya mengenai ini Ustazah, jadwal tahasus yang sering bentrok gitu. Persentase itu peluang. Iya. Ayah Bunda,
nandanya yang ikut tahasus, memang kemarin ada istilahnya ada kriteria ya untuk nanda yang bisa ikut tahasus. Nah, untuk memang jadwalnya kok berbarengan Ustazah. Memang untuk jadwal tahasus ini anak-anak prioritasnya adalah penambahan hafalan Al-Quran ya Bunda. Kalau Ustazah nanti kan tertinggal mata pelajarannya, monggo nanti bisa konfirmasi sama wali kelasnya, bisa dicarikan hari untuk bisa menambahi yang ketertinggalan tadi. Begitu. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Ustaz, Bunda, Ayah Bunda, atau ada lagi? Oh ini masih ada 2 lagi Ustaz. Untuk mencapai tuntas mengaji Al-Quran, apa perlu tambahan les privat Ustazah? Bunda sama Ayah, insya Allah kalau anak-anak yang belum selesai target itu kan insya Allah ada ada bimbel dari sekolah, tapi dirasa misalkan bimbel itu masih belum ada Ustazah, belum ada progres, apa saya boleh menambahi, silakan. Ada di TPQ kita yaitu TPQ Masjid Darussalam, bisa diikutkan nandanya di situ. Karena kita menggunakan metode Darussalam dan tidak semua TPQ yang ada di sekitar rumah kita itu menggunakan, monggo dipilih TPQ yang menggunakan metode Darussalam biar anak-anak langsung berkorelasi dengan di sekolah gitu. Jadi kalau nanti ikut TPQ-nya tidak metode Darussalam, kasihan. Tidak ada korelasinya dengan metode Darussalam, malah bingung nandanya gitu. Jadi monggo bisa ikut di TPQ mungkin yang kalau butuh TPQ ya Bunda ya, monggo. Maksudnya sudah Al-Qur'an Ustazah. Pripun Bundanya Mbak Hani? Oh, ini Ustazah mungkin karena Ananda Hani sudah Al-Quran, apakah masih perlu untuk les privat mengaji lagi gitu? Oh iya, itu tadi penjelasannya Ustaz ya. Kalau tambahan bimbel di sekolah sudah, terus misalkan dari tambahan bimbel itu kok progresnya masih belum banyak, gitu, ingin tambahan lagi, boleh di TPQ Masjid Darussalam yang di sekolah. Bisa membantu Ya. jawab. Halo. Ya Ustazah Mima. Ya, silakan Ustazah Mima. Untuk Bunda Hani, karena target kelas 5 semester 1 itu adalah lulus tajwid, dan Nanda Hani capaiannya masih Al-Quran. Jadi ada tahapan gorib sama lulus tajwid yang dikejar. Jadi otomatis sangat butuh sekali tambahan. Makanya kenapa untuk pekan ke-1 dan 2 di awal bulan diharapkan untuk datang bimbel biar terkejar, biar segera naik gorib dan tajwid. Untuk pekan 3-4 kita bimbelnya online. Kalau dirasa kurang, bisa menghubungi Ustaz Ferry, mungkin ada guru bimbel yang bisa datang ke rumah, atau ikut TPQ sore yang ada di masjid. Jadi sekalian mungkin jemputnya tidak crowded dan jam 5 bisa jemput. Seperti itu Bunda Hani. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Mima. Oke, Ustazah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ayah Bunda dari Bunda Tabit ini, Bunda Tabit yang tadi terkait penjaringan akreditasi, Ustazah. Ya. Apakah ada resiko-resiko sehingga akreditasi gagal atau bias atau bagaimana? Karena kalau mau ke jenjang berikutnya terkadang ada pertanyaan terkait akreditasi sekolah, gitu, Ustazah. Kalau penjaringan pasti ada Bunda. Kalau risiko gagal akreditasinya, insya Allah akreditasi sekolah tidak gagal ya Bunda ya. Hanya ada nilainya kan ada A, B, C gitu ya Bunda ya. Jadi
Makanya mulai sekarang kami pihak sekolah sudah melakukan persiapan-persiapan supaya nantinya akreditasi kami bisa bagus, bisa A gitu, J. Dan ini juga mohon maaf sekali lagi juga sangat berkorelasi dengan hasil ANBK-nya anak-anak. Begitu. Jadi sekarang di Kemendikbud itu bila ANBK-nya sudah bagus bisa jadi tidak usah akreditasi begitu. Cuma karena kita ini akreditasi awal, jadi pasti ada akreditasi. Selanjutnya cukup dilihat dari nilai rapor pendidikan sekolah. Nilai rapor pendidikan sekolah ini samplingnya adalah dari nilai ANBK-nya anak-anak kelas 5 begitu. Jadi kami ya, disinilah kami butuh support dari ayah bunda untuk pendampingan anak-anak ketika ada kegiatan ANBK, begitu, Bunda. Ya, memang ada beberapa jenjang setelah jenjang SD itu yang membutuhkan akreditasi, hasil akreditasi, gitu. Kalau secara kurikulum Cambridge kita sudah terakreditasi sangat baik sehingga kita bisa jadi center ya Bunda ya begitu. Tapi kalau memang secara kurikulum nasional karena ada persyaratan seperti itu yang dari Badan Akreditasi Nasional itu sehingga kami masih saat ini kami melakukan persiapan belum menjadi sasaran akreditasi begitu bahasanya sasaran akreditasi kalau istilah di Kemendikbudnya gitu Ustaz Iqbal, Bunda Mas Tabit, matur nuwun sekali lagi. Ini sangat semangat ini, wah saya tunggu ini nanti ya. Saya tunggu apa ini supportnya kepada sekolah untuk bundanya Mas Tabit. Matur nuwun. Ayah Bunda karena terbatasnya waktu sudah pukul 10.25 jadi kita cukupkan sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin untuk pertanyaan lain yang belum terjawab akan kami sampaikan melalui private chat atau langsung saja by WA untuk jawabannya. Baik, Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda, Ustadz Ustadzah yang sudah bersedia meluangkan waktu sampai acara selesai, sampai tanya jawab ya terselesaikan. Semoga acara ini akan terlaksana ya, program-program pada kelas 5 akan terlaksana dengan baik, berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Ya. Ayah Bunda, sampai di penghujung kegiatan ini mari kita tutup kegiatan sosialisasi program kelas 5 SD ICP Al-Falah Darussalam dengan membaca bersama Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.